Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya adalah pemantulan, pembiasan. Kemudian kita sekarang akan melanjutkan ke alat optik. Jadi alat optik ini apa? Ya, jadi alat optik ini adalah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Oke, sebelum saya lanjutkan, gimana home learningnya? Oke ya, tetap semangat ya. Salam Rajo Limas, cerdas, tangguh, peduli. Oke, oke, saya lanjutkan. Jadi alat optik ini apa? Alat optik ini adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu penglihatan. Jadi ini ada kacamata, ada loop, ada mikroskop, ada teleskop. Oke, sini bentuk-bentuknya seperti ini. Ada loop, ini ya kaca pembesar. Kemudian ada kacamata, kemudian ini ada mikroskop, ada teropong atau teleskop sini. Nah ini apa nih? Sepertinya ini kamera zaman dulu ya. Ini sama ini kamera, ini periskop ya, ini seperti ini. Oke, kita lanjut aja berikutnya kacamata. Sebelum kacamata kita lihat bagian-bagian dari mata. Bagian mata ini yang utamanya yang ya ini semua utama ya, cuman yang dalam kita bahas adalah lensa dengan ini retina. Retina berada di sini. Ya, semua ini utama. Yang sekarang kita bahas di fisika adalah lensa mata dan retina. Nah, lensa mata ini dapat bersifat cembung, dapat bersifat pipih juga, tergantung daripada ini otot ya, otot mata ya. Kalau dia akomodasi maksimum berarti dia otot mata menekan ya, menekan lensa mata sehingga dia berbentuk lebih cembung daripada sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada lensa mata ini ada namanya titik dekat dan titik jauh. Jadi kalau pada penglihatan kita membaca seperti membaca buku, lihat handphone berarti atau lihat komputer ini berarti kita berada pada titik di mana mata berakomodasi maksimum. Nah, ini lensa mata itu pada posisi cembung ya. Sangat cembung. Jadi akomodasi maksimum. Tapi kalau kita melihat jarak jauh, maka lensa mata dalam keadaan pipih. Ya, pipih berarti dia seperti ini bentuknya. Ya, jadi lebih rileks. Jadi secara perhitungan orang sedunia ya, ini dari hasil percobaan dapat bahwa titik jauh seorang itu yang normalnya di tahingga titik jauhnya. Sedangkan titik dekatnya adalah 25 cm. Jadi istilah ada PR, ada PP. Kalau PR itu punctum remotum, titik jauh. PP punctum proximum, titik dekat. Contoh, misalkan jika lensa mata dianggap sferis pula dengan jarak permukaan lensa dengan retina 3 cm, hitunglah kuat lensa mata normal. Kita mata melihat benda yang jauh sekali, tidak berakomodasi, dan ketika melihat benda pada jarak 25 cm berarti mata berkomodasi maksimum. Perubahan kekuatan lensa mata yang berkomodasi sampai berkomodasi maksimum, yang tidak berkomodasi sampai berkomodasi maksimum berapa? Oke, kita jawab dulu. Kalau dia tidak berkomodasi atau melihat benda yang jauh, maka S-nya adalah ini. S-nya adalah di tahingga, sedangkan bayangnya di 3 cm. Jadi 3 cm itu berarti jarak dari lensa sampai ke retina sini. 3 cm. Oke. Nah, maka persamaannya bisa kita cari 1/f sama 1/s tambah 1/n. Dapat kuat lensanya adalah F-nya jadi 0,03 meter atau 3 cm. Maka kuat lensanya adalah 3,33 dioptri. Nah, pada saat berkonversi berarti kan melihat jarak terdekat, berarti S-nya adalah di 25 cm. Sedangkan jarak S aksenya tetap di 3 cm. Kenapa? Karena jarak lensa ke retina 3 cm. Nah, ini dapat kuat lensanya 37,03 dioptri. Maka pergeseran kuat lensanya jadi minus 4. Jadi minus 4 dioptri ya. Perubahan kuat lensanya jadi seperti ini. Ya, ini dikurangin dapat seperti ini. Oke. Berikutnya. Mata ini ada beberapa kelemahan, ada miopi atau rabun jauh, ada namanya
hipermetropi, ada satu lagi presbiopi, ada lagi astigmatisme. Oke, kita bahas yang pertama, miopi atau rabun jauh. Rabun jauh ini berarti dia tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas. Kenapa? Karena bentuk lensa matanya ini lebih cembung, karena selalu kebiasaan baca dekat ya, jadi dia lebih cembung sehingga bayangan jatuh di depan retina. Untuk menolongnya gunakan lensa cekung atau lensa min. Nah, maka pakai gunakan kacamata min. Nah, sehingga sifat lensa min kan dia divergen, menyebarkan sinar, sehingga ya bayangan akan tepat di retina seperti ini. Jadi kalau secara persamaan bahwa nilai S-nya hingga bayangannya S akhirnya ada di min PR. Kenapa min? Karena dia maya ya. Maya, dia bisa dilihat langsung. Ya, jadi S-nya hingga, S-nya min PR. Min PR itu berarti titik jauh, terjauh dia. Oke, sambil contoh gini. Seorang menderita miopi memiliki titik terjauh 400 cm, berarti kan lebih dari 400, dia tidak bisa melihat benda dengan jelas. Agar dapat melihat benda jauh, berapa jarak fokus lensa harus digunakan pada penyintas miopi tersebut. Berarti kan nilai SAC-nya adalah min 400, S-nya hingga. Dimasukkan aja angkanya. Ini berarti F-nya min 400 meter atau min 4 meter. Maka kuat lensanya lah min 1/4 atau min 1/4 dioptri. Maka kekuatannya min 1/4 dioptri. Oke, jadi atau min 0,25, atau kalau kalian punya teman nilainya kacamata min 2, berarti bisa diduga kira-kira berapa dia maksimal terjauhnya. Oke, berikutnya hipermetropi, yaitu rabun jauh. Rabun dekat, hipermetropi itu rabun dekat. Rabun dekat itu berarti dia tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas. Karena apa? Karena bentuk lensanya terlalu pipi. Karena terlalu pipi, maka bayangan jatuh di belakang retina, jadi blur sini ya. Maka ditambahkan lensa cembung sehingga dia jatuh di retina. Ini contoh seperti ini. Oke, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kita break dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah presbiopi. Presbiopi itu biasanya dialami oleh orang tua. Jadi dia menggunakan dua lensa kacamata yang disambung. Ya, ada kacamata min, ada kacamata plus. Yang min itu untuk melihat jauh, yang plus untuk kacamata baca. Jadi sini ada contohnya. Seorang kakek penderita presbiopi memiliki titik dekat 75 cm, titik jauh 300. Berarti kan ini terlihat bahwa dia titik dekatnya itu lebih besar pada titik dekat baca orang normal, dan titik jauhnya lebih dekat daripada titik jauh orang normal. Jadi kalau orang normal kan titik dekatnya 25 cm, sedangkan ini si kakek ini titik dekatnya 75 cm. Dan titik jauhnya 300 cm. Agar dapat melihat benda dekat seperti mata normal dan dapat melihat benda jauh, berapakah jarak fokus lensa bifokal dan kuat lensa kacamata harus digunakan kakek tersebut? Oke, kita jawabannya. Pertama kita lihat untuk melihat benda jauh. Kalau untuk melihat benda jauh berarti S-nya hingga, S-aksenya di titik terjauh dia itu di min 300 cm. Didapat, kita itu masukkan datanya sini. Jadi S-nya hingga tambah 1 min 300, nah, F-nya min 3 meter, maka kuat lensanya adalah min 0,3 dioptri atau min 1/3 dioptri untuk melihat benda jauhnya. Kemudian untuk melihat benda dekatnya, jadi untuk melihat baca dekat kan berarti S-nya 25, X-AC-nya di titik terdekat dia min 75 cm. Jadi sini dapat berarti F-nya adalah 37,5, 0,3. Jadi P-nya 2,67. Nah, ini jadi dia memiliki dua lensa, yang plus untuk melihat, untuk membaca, yang min untuk melihat jarak jauh. Kemudian cacat mata berikutnya adalah astigmatisme. Astigmatisme itu yang diakibatkan karena bentuk kornea tidak bundar atau tidak silindris. Jadi cacat mata astigmatisme ditanggulangi dengan lensa silindris. Lensa silindris ini menggunakan atau menyebarkan sinar pada satu arah saja tanpa mempengaruhi arah lain.
Oke, itu tadi adalah mengenai kacamata. Berikutnya adalah loop. Nah, loop ini digunakan memperbesar benda ya, untuk bayangan benda. Jadi kalau seperti ini, karena tulisannya terlalu kecil maka digunakan loop. Nah ini, jadi ini ada saya gambarkan skemanya. Ini tanpa menggunakan loop, sudut pandangnya adalah alfa, kemudian ini menggunakan loop, sudut pandangnya beta. Jadi objek letakkan di sini mengenai di depan lensa plus, sejajar utama dibiaskan menjadi fokus ini. Nah dibiaskan seperti ini, maka sini terbentuk bayangan, bayangannya lebih besar. Maka pembesarannya adalah sudutnya adalah beta per alfa. Jadi di sini dapat nilainya, bahwa nilai pembesaran angulernya adalah pp per f tambah pp per x. Jadi pembesaran anguler, pp titik dekat mata, f jarak fokus loop, x itu jarak bayangan atau S aksen dari loop. Jadi kalau misalnya di akomodasi maksimum pp-nya 25 mata normal, berarti pp per f tambah 25 per 25, jadi pp per f plus 1 di sini. Oke. Nah, ini ada contohnya. Misalkan ada sebuah loop memiliki jarak fokus 6 cm. Hitunglah pembesaran loop jika mata melihat benda dengan akomodasi pada jarak 25 cm. Nah, maka S-nya 25, F-nya 6, pembesaran angulernya dimasukkan sini angkanya pp per f tambah pp per x. Ya, jarak akomodasinya ini teruskan, maka S aksinya ini ketemu, maka pembesarannya ini 7,3 kali. Seterusnya ya, pasti paham lah, mudah ini. Oke, selanjutnya yaitu mikroskop. Nah, mikroskop itu dari dua kata, yaitu mikro kecil, skop melihat. Jadi mikroskop melihat benda yang kecil. Jadi bentuknya seperti ini. Skemanya ini ada lensa objektif, ada lensa okuler. Jadi ini ada cermin pemantul ini untuk memantulkan cahaya yang masuk dari luar, memantulkan ke objek, objek masuk ke lensa, lensa masuk ke mata ini. Nah, ini ada dua pengamatan. Yang pertama itu pengamatan dengan menggunakan mata berakomodasi maksimum. Jadi ini di benda sini objeknya oleh lensa objektifnya di sini. Nah, dibiaskan, kemudian oleh lensa okulernya dibiaskan kembali sehingga terbentuk bayangan di titik dekat mata. Maka di sini didapat bayangan pada titik akomodasi maksimum. Nah, sedangkan kalau akomodasi tidak maksimum, maka jarak bayangan dari lensa objektif tepat di titik fokus okuler sehingga bayangan akan jatuh di tak berhingga. Nah, untuk panjang mikroskopnya adalah L-nya adalah S aksen OB tambah SOK. Jadi S aksen OB tambah SOK, sama ini ya. Sedangkan pembesarannya ada dua nih, ada dua pembesaran untuk mikroskop. Ada pembesaran lensa objektif tambah besaran lensa okuler. Jadi pembesaran lensa objektifnya itu adalah nilainya H aksen OB per HOB sama dengan S aksen OB per SOB. Sedangkan untuk okuler kalau dia berakomodasi maksimum berarti SN per FOK tambah 1. Kalau tidak berakomodasi maka MOK-nya SN per FOK. Maka pembesaran totalnya adalah pembesaran objektif kali pembesaran okuler. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 2 cm dan lensa okuler jarak fokus 6 cm. Jarak antar lensa 26. Itu kan pembesaran total mikroskop pada saat yang A mata berakomodasi maksimum, yang B mata tidak berakomodasi maksimum. Maka sini didapat ya pembesaran mata berakomodasi maksimum. Ini kita cari dulu SOK-nya ya, S ketemu nih. Ya, nah ini pembesaran okulernya. Jadi pembesaran pada saat berakomodasi maksimum adalah 49,6 kali. Ya, ini bisa dilihat di sini. Jadi untuk materinya bisa di download di Google Drive, saya kasih linknya di deskripsi. Untuk mata tidak berakomodasi maksimum ya berarti pembesarannya bedanya di sini ya. Di pembesaran pada lensa okuler. Kalau akomodasi maksimum berarti SN per FOK plus 1.
Kalau dia tidak berkonversi berarti dia SN per FOK. Jadi ini ya jawabannya. Oke, selanjutnya yaitu untuk teleskop. Teleskop itu tele itu jauh, skop melihat, jadi melihat benda jauh. Jadi misalkan nih bedanya dengan mikroskop, mikro benda yang kecil, teleskop benda yang jauh. Kalau mikro tuh fokus objektifnya lebih kecil daripada jarak fokus lensa okuler. Kalau teleskop jarak fokus lensa objektifnya lebih besar pada jarak fokus lensa okuler. Dan ini bayangan jatuh di titik fokus lensa okuler sehingga objek akan tetap terlihat di tahingga. Jadi objek tahingga jatuh ke titik fokus objektif dan okuler yang terhimpit, dan bayangan akan jatuh di titik tahingga juga seperti ini. Nah, maka pembesarannya adalah M objektif, jarak fokus objektif sebagai jarak fokus okuler. Contoh, ini pada saat gerhana matahari, sang peneliti gerhana mengamatinya dengan sebuah teleskop bintang. Lensa objektif dan okuler digunakan memiliki jarak fokus masing 60 dan 2 cm. Jika ukuran diameter matahari dengan mata telanjang 0,6 derajat, berapa derajat sudut diameter matahari diamati dengan menggunakan teleskop tersebut? Oke, berarti sini FOB 60, FOK 2, berarti alfanya 0,6. Berarti alfa itu berarti sudut secara langsung ya dengan mata telanjang. Oke, pada lensa objektif, nah SOB-nya tahingga akhirnya SACOB 60. Pada lensa okuler ini, maka pembesarannya FOB per FOK 30 kali, maka sudutnya adalah M-nya adalah beta per alfa, alfanya adalah 18 derajat. Nilai betanya 18 derajat. Ini bisa dilihat sini ya di penjelasannya. Oke, ada berikutnya teleskop bumi. Sama seperti teropong bintang ya, teleskop bintang. Jadi bedanya di sini ada lensa pembalik ya, lensa pembalik. Jadi untuk membalikkan bayangan. Jadi kalau pada tadi teleskop bintang, bayangan terlihat terbalik nggak masalah karena kan bintang ya, nggak masalah ya. Tapi kalau bumi terlihat terbalik jadi masalah. Nah ini, jadi ada lensa pembalik, maka panjangnya adalah FOB tambah FOK tambah 4 kali lensa pembalik. Kenapa? Karena ditaruh ini di atur posisinya sehingga dia terbentuk di 2 kali ini, 2 kali jarak lensa pembalik seperti ini. Oke, nah maka pembesaran adalah M angular FOB per FOK, sama caranya. Kemudian alat optik berikutnya adalah kamera. Nah, kamera ini yang selain yang sekarang ya, sekarang kayak Canon nilai M berapa yang canggih itu, dia tidak menggunakan prisma, dia langsung dipantulkan, langsung dibiaskan dengan digital sensor. Oke, ini masih kita gunakan kamera yang jadul. Nah, ini menggunakan prisma segi 5. Jadi seperti ini, sinar masuk ini, terus masuk ke prisma masuk ke mata. Jadi kalau ini cahaya masuk, ini ada cermin ya, cermin masuk ke prisma, pantulkan, dia masuk ke mata seperti ini. Nah begitu saat terbuka, ini cermin ini mengangkat sehingga sinar langsung mengenai sensor yang ada di sini. Nah seperti ini mata. Oke, sampai contoh gini, sebuah kamera memiliki titik api 80 mm. Titik api itu artinya titik fokus ya, digunakan untuk mengambil gambar benda yang cukup jauh. Kemudian kamera digunakan menggambarkan sebuah benda yang jaraknya 2 meter dari lensa. Tentukan kemana jarak jauh lensa harus digeser. Oke, sini bisa terlihat. Kalau dia melihat benda jauh, maka S-nya tahingga. Maka kita bisa menghitung jarak fokusnya, jarak bayangannya ya, jarak bayangannya. Jarak bayangannya adalah 0,08 meter. Kemudian berikutnya 0,08 meter ini berarti jarak daripada lensa ke sensor film ya, sensor film itu kalau yang digital ada mengenai ada CCD, ada CMOS, tergantung IC-nya, jenis kameranya. Kalau zaman dulu menggunakan negatif film zaman dulu. Oke, berikutnya kalau melihat benda jauh berarti dia S2 nya di jarak 2 meter, maka didapat nilai S-nya 0,0833 meter ini.
maka sini lensa harus digeser sejauh 3,3 mm. Nah, menjauhi film. Jadi kalau kita melihat mendadak kan digeser ya. Ini pasti paham lah ya, suka menggunakan kamera. Oke, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.